Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Alimah Humayroh dengan NIM 2286206043. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya ingin mempresentasikan materi tentang 4 pilar pendidikan menurut UNESCO untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi, SSI MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai pemaparan dan pembahasan materi mengenai 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, merupakan agensi dunia di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggris United Nations atau UN, yang didirikan pada tanggal 4 November tahun 1946 yang dibentuk oleh 43 negara. Peran UNESCO adalah mengkampanyekan kedamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, sains, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal kepada keadilan, peraturan hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk tahu. Yang kedua ada learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Yang ketiga ada learning to be, yaitu belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada learning to live together, yaitu belajar untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Pada pilar pertama ada learning to know atau belajar untuk tahu, mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Pada proses pembelajaran, melalui penerapan learning to know ini, peserta didik akan dapat memahami dan juga menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Learning to know juga sering disebut dengan learning to think atau belajar bagaimana berpikir. Berpikir yang terus-menerus, ini bukan hal yang mudah. Termasuk di sini adalah sasaran agar berpikir secara rasional, tidak semata-mata mengikuti kata-kata orang, bahkan juga tidak mandek atau tumpul. Hasilnya akan menjadikan seseorang yang independen, gemar membaca, mau selalu belajar, mempunyai pertimbangan rasional atau logical thinking, tidak semata-mata emosional, dan selalu curious untuk tahu segala sesuatu. Pada pilar kedua ada learning to do atau belajar untuk melakukan, yang merupakan konsekuensi dari learning to know. Learning to do bukanlah kemampuan berbuat yang mekanis dan pertukaran tanpa pemikiran, tetapi action in thinking dan learning by doing. Dengan ini, peserta didik akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualitasnya. Jenis belajar ini sebagai bentuk aktualisasi dari materi yang didapatnya, yaitu berkarya dan berbuat. Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi konkret yang tidak hanya terbatas pada penguasaan, keterampilan yang mekanis, melainkan juga terampil dalam berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, juga mengelola dan mengatasi suatu konflik. Proses pembelajaran yang dilakukan menggali dan menemukan informasi atau information searching and exploring, mengolah informasi dan mengambil keputusan atau information processing and decision making skill, serta memecahkan masalah secara kreatif atau creative problem solving skill. Melalui pilar kedua ini, dimungkinkan mampu mencetak generasi yang cerdas dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Selanjutnya pada pilar ketiga ada learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri, yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik dengan sikap mandiri. Kemandirian belajar merupakan kunci terbentuknya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri untuk mengembangkan secara mandiri. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan diri secara tepat. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri atau self-confidence yang tinggi. Perkembangan dan pemenuhan manusia seutuhnya yang terus berevolusi mulai dengan pemahaman diri sendiri, kemudian memahami dan berhubungan dengan orang lain.
Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling tergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini hanya ditelan massa jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya. Selanjutnya ada pilar keempat, yaitu learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama, yang merupakan jenis bentuk belajar terakhir dari pilar pendidikan rekomendasi UNESCO, yang mendidik sekaligus mengarahkan peserta didik untuk belajar bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya. Di tengah arus globalisasi mementingkan ego seperti hal yang lumrah, sehingga akan tercipta individualistik dan hal ini tidak sehat bila terus-menerus berkembang. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu ditumbuh kembangkan. Dengan kondisi seperti ini, maka terjadilah learning to live together. Learning to live together yaitu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindari pertentangan ras, etnis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Baiklah, dari beberapa uraian yang saya sampaikan, dapat dipahami bahwa learning to know berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional, sehingga peserta didik berani menyatakan pendapat dan bersikap kritis, serta memiliki semangat membaca yang tinggi. Learning to do yaitu aspek yang ingin dicapai dalam visi ini adalah keterampilan seseorang anak didik dalam menyelesaikan problem keseharian. Dengan kata lain, pendidikan diarahkan pada how to solve the problem. Learning to live together, di sini pendidikan diarahkan pada pembentukan seorang anak didik yang berkesadaran bahwa kita hidup dalam sebuah dunia global bersama banyak manusia dan berbagai bahasa dengan latar belakang etnik, agama, dan budaya. Learning to be mengembangkan kepribadian seseorang agar mampu untuk berbuat dengan otoritas yang lebih besar dengan penilaian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan tidak harus mengabaikan aspek atau dari potensi seseorang seperti aspek ingatan, logika, estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. Baiklah, cukup sekian pemaparan dan pembahasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Saya harap apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi kalian yang menonton. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.